Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada kegiatan pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Juliana Mansur selaku Kepala Kompetensi Keahlian RPL, Bapak, Ibu Guru dan Laboran Rekayasa Perangkat Lunak yang saya hormati, serta teman-teman Rombel RPL 12.1 dan 12.2 yang saya banggakan. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh karya, kepada karya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Vika untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk selanjutnya silakan saya kembalikan lagi kepada Bu Vika. Terima kasih banyak Kak Arya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Pertama, seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Maka dari itu, peserta yang mendapatkan akses ke ruang Meet ini harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan selama kegiatan. Boleh diaktifkan terlebih dahulu ya, ini yang masih belum pada aktif ya. Baik, selanjutnya, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mic selama kegiatan berlangsung. Semua peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mengajukan pertanyaan dengan cara yang pertama bisa menggunakan fitur raise hand, lalu peserta akan dipersilahkan mengaktifkan mic dan perkenalan singkat lalu menyebutkan pertanyaannya. Yang kedua, peserta bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat diawali dengan nama dan rayon. Mungkin cukup jelas ya peraturannya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin kita mulai aja langsung ke perkenalan Bapak, Ibu Guru dan Laboran yang hadir di sini. Pertama tentunya ada Bapak Juliana Mansur selaku Kakomdi keren kita nih yang mengajar juga ya Pak ya. Bapak Juliana Mansur mungkin boleh saya hai dulu nih ke teman-temannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masih kenal kan dengan saya? Oke, ini pertanyaan Bapak, kalian kelas 11 apa kelas 12? Kelas 11 apa kelas 12? 12, Pak. 12, Pak. Yakin kelas 12? Kelas 11 tiba-tiba 12, Pak. Oh, ada yang bilang kelas 11 tiba-tiba kelas 12. Tapi ada yang masih merasa kelas 11? Nggak ada ya? Oke, nah karena sudah kelas 12, otomatis kan harus lebih baik lagi nih. Ya, harus lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti panjang lebarnya gitu ya. Terutama kita ngikutin arahan dari host dulu. Mulai hari ini kita harus tampil lebih baik lagi ya. Kalau yang belum kenal saya Pak Juliana Mansur, panggil Pak JM. Sementara ini diamanahi masih menjadi sebagai Kepala Program Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, yang belum kenal saya, yuk kenalan. Ya, nanti kita ketemu di pembelajaran. Terima kasih Bu Novika, sementara itu dulu. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Juliana Mansur. Selanjutnya ada guru kami tercinta yaitu Bapak Musli. Halo Pak Musli. Halo. Ya, sudah kenal lah ya. Yang pasti saya ngekor ke Pak JM nanti. Yang paling penting buat kalian semua adalah kondisi sudah 2 tahun, hampir 2 tahun kita melihat dan bagaimana merasakan kondisi pandemi. Kalian semua harus selalu menjaga diri kalian dan harus bisa cari strategi agar apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang, oke? Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Musli. Selanjutnya harusnya ada Bapak Acep ya, tapi Bapak Acep lagi ada kegiatan yang lain dulu. Nah, kita bisa lanjut nih ke guru kita yang terakhir, yang gak kalah kece-nya. Ada Pak Febrian.
Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak melanjutkan perkenalan dengan kakak-kakak laboran, mungkin Pak Febrian berkenan untuk sharing atau cerita tentang pengalaman Bapak di sekolah sebelumnya, atau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kita kelas 12 ini nih, Pak. Baik, ini kemungkinan pertemuan pertama ya dengan saya ya. Baik, perkenalkan dulu nama Bapak, ini Febrian Praditama Yusuf. Adik-adik semua bisa memanggil Bapak Pak Febri. Nah, Bapak itu dulu asalnya itu dari Magelang ya. Kalau kalian mungkin tahu Candi Borobudur ya, kalian mungkin tahu Candi Borobudur. Ya mungkin kalian tahu Candi Borobudur itu letaknya itu di Jogja ya mungkin ya. Tapi aslinya itu di Magelang. Nah, kalau kalian semisal nanti main-main nih ke Jogja atau main ke Candi Borobudur, itu kalian bisa mampir nih ke rumah Bapak di Magelang. Rumah Bapak hampir dekat sama Pak Musli ya Pak ya. Ke Pak Musli di Purworejo, kita sebelahan nih Pak. Antara Purworejo sama Magelang itu sebelahan gitu ya. Jadi kita dipertemukan di sini ya, Pak? Iya Pak. Oke. Untuk saat ini saya diamanahi sebagai guru kejuruan di RPL. Insya Allah nanti kalau semisal kita ada kelas, kita bisa bertemu di pas pembelajaran gitu ya. Nah, untuk pengalaman yang dulu itu Bapak udah sebelum mengajar di Wikrama ini, Bapak dulu udah pernah mengajar di Jawa, khususnya di Kota Magelang. Dulu Bapak mengajar setahun. Di sana Bapak dulu mengajar sebagai guru jurusan multimedia, tapi mengajar juga pada mata pelajaran pemrograman. Sepertinya untuk perkenalan cukup segini aja dulu. Nanti perkenalan lebih lanjutnya akan disambung pas pembelajaran. Gitu aja Mbak Novika. Silakan, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Novika. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri ya. Selanjutnya ada para kakak laboran nih. Yang pertama ada Kak Arya tentunya. Halo Kak Arya. Halo. Udah pada kenal ya? Atau mungkin lupa karena 2 tahun nggak ketemu ya. Jadi yang mungkin lupa, nama saya Arya ya. Bisa dipanggil Kak Arya. Salam kenal kembali. Semoga di kelas 12 kalian bisa lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya. Punya banyak portofolio dan nanti ketika lulus bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Arya. Selanjutnya ada Kak Putra. Kak Putra sudah bergabung atau belum ya? Kak Putra. Baik, sepertinya Kak Putranya sedang ada kendala. Berarti selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Ada Kak Vika ya. Teman-teman masih ingat kan? Masih ya harusnya. Masih ingat. Oke. Lanjut nih. Sekarang nambah personil cantik-cantiknya nih, ada Kak Agisti dan Kak Rizka yang telah hadir pada kegiatan kali ini. Nah, kita juga harus nih dengerin pengalaman sekolahnya Kak Rizka dulu gimana ya. Kak Rizka mungkin boleh nih, Kak Rizka duluan deh. Oke, terima kasih Kak Novika. Sama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Mawardi. Nama panggilan saya Rizka. Saat ini saya sebagai laboran RPL ya teman-teman. Kalau ada yang kenal saya mungkin kelas 12 kenal saya ya. Ada yang kenal, ada yang enggak. Saya mau cerita sedikit nih tentang pengalaman ngulik saya selama belajar di SMK Wikrama tuh kayak gimana sih. Jadi pada dasarnya tuh saya tuh orangnya nggak terlalu rajin-rajin amat buat ngulik ya teman-teman. Jadi kalau saya ngulik tuh, kalau misalnya benar-benar ngerencanain ngulik nih sama teman-teman sekelas, misalnya di rumah siapa gitu ngulik bareng, pasti ujung-ujungnya nggak pernah benar-benar ngulik gitu. Jadi kalau udah ketemu temen tuh pengennya, ya tau lah ya kalau udah ketemu temen tuh pengennya senang-senang main gitu. Jadi kalau buat ngulik sih, saya kebanyakan ngulik sendiri di rumah. Banyak sih pengalaman ngulik sama teman-teman juga di sekolah, di kelas, seru-seru kalau dapat error-error itu ya.
ngulik bareng, kadang errornya sama, jadi nguliknya bareng buat error itu. Kadang tuh saya kalau udah nemu error tuh paniknya suka berlebihan gitu. Jadi kalau nemu error, padahal errornya nggak gimana-gimana. Padahal pas di sekolah pernah ketemu errornya nggak tahu gimana. Padahal belum ke save gitu filenya. Kadang ada yang typo, ada yang kurang titik komanya, ada yang kelebihan hurufnya gitu. Jadi selama di Wikrama juga saya pernah mengalami stres gitu karena laptop saya yang rusak tiba-tiba pas lagi pertama ujian ulangan harian pas di kelas 10. Tentunya itu membuat saya sedih, stres, kesel. Untungnya sama guru mapel itu dikasih keringanan untuk UH-nya tuh minggu depan aja gitu. Jadi dikasih kesempatan buat undur UH-nya. Yang saya dapetin dari kerusakan laptop itu tuh benar-benar bikin saya kesel. Jadi tiba-tiba errornya laptopnya mati sendiri, kadang keyboardnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi itu tentunya menghambat proses ngulik saya selama di kelas 10 dan berlanjut sampai kelas 12. Untungnya kan kelas 12 belajarnya di rumah ya, jadi liburnya kelas 12 tuh setahun ya, jadi nggak ngehambat selama pelajaran, soalnya saya pinjem laptop dari kakak gitu. Nah selain pengalaman yang kayak gitu, saya juga punya pengalaman seru selama belajar di Wikrama, tentunya dengan teman-teman yang asik, yang baik selama belajar di sekolah, belajar di dalam kelas. Pengalaman mengikuti pelatihan online, pengalaman senbut dan ekskul yang sangat asik dan seru. Jika ditanya kenapa sih Kak mau jadi laboran, karena saya tuh orangnya suka yang membagi ilmu yang saya udah pelajari, apalagi yang benar-benar saya bisa gitu. Jadi saya senang aja kalau ngajarin yang ilmu yang saya udah dapetin. Terus pesan motivasi untuk teman-teman sekalian, tetap semangat untuk nguliknya walaupun walaupun belajar daring gini ya. Justru belajar daring gini kesempatan nguliknya lebih tinggi. Jangan panik dan cepat nyerah kalau dapat error. Kalau dapat error, kalian bisa istirahat sejenak dan lakuin hobi kalian. Dan habis itu baru deh kalian bisa memecahkan lagi errornya, bisa tanya ke teman, tanya ke kakak kelas, ataupun ke laboran-laboran. Tenang aja kok, kalian nggak sendiri gitu kalau error. Jadi ya pokoknya tetap semangat ya teman-teman, jaga kesehatan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizka. Wah, pengalaman Kak Rizka untuk sampai ke tahap ini juga agak mudah ya teman-teman. Tuh ingat kata Kak Rizka, kalau error jangan takut sendiri. Masih ada teman-teman, bisa nanya ke guru dan laboran, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya bisa lanjut ke Kak Agisti nih. Kak Agisti mungkin bisa sharing-sharing. Ya, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agisti Setia Putri, biasa dipanggil Agis atau Gisti, apa deh, terserah kalian mau manggil saya apa. Saya alumni tahun kemarin, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin anak Dewan Ambalan di sini kenal saya, tahu nama saya. Alfa, udah ketawa. Halo Alfa. Mungkin buat pengalaman saya, kenapa saya bisa suka sama ngoding dan per RPL-an, karena waktu itu Pak JM pernah bilang, kalau udah nyebur berenang aja sekalian, kurang lebih kayak gitu ya Pak JM. Yang artinya, kalau kita udah terlanjur
ngambil keputusan untuk terjun di dunia perkodingan, lanjutin aja biar kita bisa tetap maju, lanjutin aja yang ada di depan kita biar kita nggak tenggelam. Akhirnya, nah setelah dengar itu, akhirnya saya mulai semangat nih. Awalnya saya emang kurang suka gitu sama perkodingan, per RPL-an kayak gitu. Itu yang bikin saya jadi stres gitu, pusing, apalagi kalau udah ada error yang kurang cuman titik koma. Udah stres banget deh, di Stack Overflow pun gak nemu gitu kalau cuman kurang titik koma kayak gitu. Nah untungnya ada teman-teman juga gitu yang bisa bantu kayak gitu. Nah pernah sempat kayak nangis-nangis juga, stres gitu. Kenapa kok yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa kayak gitu. Tapi mulai dari situ saya mulai memanfaatkan waktu saya biar saya nggak ngelihat orang lain bisa tapi saya nggak bisa gitu, biar kita sama-sama bisa gitu sama teman-teman yang lain. Akhirnya saya belajar terus buat terus maju biar nggak ketinggalan gitu. Nah cara saya belajar itu waktu itu sama teman-teman yang lain bareng-bareng di sekolah dan juga ikut course-course online gratis kayak gitu. Soalnya menurut saya kalau ikut course online gratis itu bikin kita lebih semangat gitu, karena kita punya tujuan. Misalnya tujuannya itu kan ada sertifikatnya itu. Nah awalnya emang kayak ngejar sertifikatnya itu aja, tapi kan perjalanan buat ngejar si sertifikat itu kita harus benar-benar belajar sampai kita bisa dapetin sertifikat itu. Misalnya di akhir ada exam, berarti kita kan harus benar-benar belajar buat bisa dapetin itu. Akhirnya saya ngerti dari pelajaran course-course online gratis kayak gitu. Nah mungkin itu bisa dicontoh juga buat teman-teman. Mungkin cukup sekian Kak kalau dari pengalaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kembali Kak Agisti. Kak Agisti bisa nih ya, nanti kalau misalnya ada info-info course online lagi, boleh nih di-share ke teman-temannya ya. Iya, siap Kak. Oke, terima kasih Kak Agisti. Nah, setelah mendengar cerita menarik nih, pengalaman dari Bapak dan Ibu Guru Laboran. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan bahasan tentang imbas COVID-19 kepada lulusan LPL dan strategi apa saja sih yang harus kita punya untuk menghadapi kedepannya itu gimana. Nah, ini akan dibahas oleh Pemusti. Kepada Pemusti, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak JM, ada Pak Febrian, kemudian teman guru yang lain ya, tentunya Pak Ajab karena sedang bertugas, kemudian kakak-kakak laporan yang luar biasa, dan tentunya anak-anakku semua kelas 12 RPL. Tadi ada pernyataan nggak kerasa ya dari kelas 11 tiba-tiba udah kelas 12 gitu, kapan sekolahnya katanya kan gitu ya, di rumah aja gitu. Oke, kondisi seperti saat ini adalah kondisi yang luar biasa, kita tidak pernah menyangka, kita tidak pernah merencanakan, dan semua kaget gitu ya. Namun kondisi ini tidak bisa ditolak, kondisi ini tidak bisa dihindari, dan ternyata kejadiannya adalah di seluruh dunia begitu. Namun sebenarnya di sisi lain bagi kita, bagi kalian semua, khususnya yang di jurusan RPL, ya, saya bilang saja jurusan begitu ya, yang paling gampang. Ini sebenarnya adalah satu kesempatan yang menguntungkan dalam tanda kutip. Menguntungkan bagi siapa? Bagi yang memang, kalau Pak JM bilang, yang wajib nguliknya kencang gitu, yang wajib nguliknya memang benar-benar dilakukan dengan baik gitu. Karena sebenarnya kesempatan ini justru malah membuka peluang besar bagi anak-anak RPL gitu. Jadi mungkin saya juga harus cerita. Jadi yang alumni tahun 2020 itu adalah alumni pertama yang mengalami pandemi gitu. Namun karena memang awal kejadian baru bulan Maret kejadian, yang harusnya kita mengadakan ujian nasional akhirnya dibatalkan begitu. Waktu itu masih ada ujian begitu ya, semua dibatalkan kejadiannya, dan ya AKM dan sebagainya juga nggak dilaksanakan saat itu. Dan yang pasti orang tua dari para alumni juga dalam tanda kutip merasa ketakutan gitu.
Kalau dari sisi lowongan sebenarnya tidak menjadi masalah karena banyak yang membutuhkan. Namun memang saat itu juga dari sisi kebijakan industri dunia per-IT-an ya khususnya untuk rekayasa perangkat lunak itu waktu itu masih maju mundur. Artinya mereka masih ya sudah mereka nanti bisa bekerja secara offline begitu, mungkin digilir begitu ya. Nah itu akhirnya mendatangkan satu rasa was-was bagi orang tua dan sebenarnya bagi alumni juga gitu. Memang di tahun pertama rada lumayan dampaknya cukup luar biasa bagi lulusan-lulusan SMK karena saat itu para perusahaan juga menyatakan bahwa yang sudah bekerja saja gitu ya dalam tanda kutip itu dikurangi ya. Namun sebenarnya untuk yang bidang IT tidak menjadi satu masalah, walaupun mungkin ada penurunan. Nah, kemudian berkaca kembali kepada tahun 2021, sebenarnya kemarin perusahaan yang meminta itu lebih banyak sebenarnya daripada untuk jurusan lain gitu, yang untuk RPL khususnya. Di satu perusahaan juga sebenarnya kemarin ada yang minta lebih dari 10 begitu ya. Lagi-lagi memang permintaan ini ada juga yang permintaannya adalah offline. Namun di sisi lain ternyata teman-temannya Agisti ini juga sama Kak Rizka itu juga ada yang sudah mendapatkan proyek, sudah mendapatkan pekerjaan jauh sebelum kelulusan begitu. Jadi sebelum bulan Juni sudah mendapatkan, bahkan itu didapatkan di luar Indonesia. Artinya begini, bahwa kondisi ini mumpung kalian masih di awal gitu ya, ini nanti teman-teman Pak JM dan teman-teman termasuk para laboran kita bekerja bersama-sama. Kami di sisi dari dunia usaha dan industri untuk berkolaborasi, mencoba untuk akan lebih detail dan galak lagi, maksudnya bagaimana caranya. Mungkin karena kalau prediksi, jadi mungkin kalau ini kita sampaikan prediksi bagaimana pandemi ini akan berlangsung atau COVID ini akan berlangsung. Kalau dari dunia industri itu setelah saya berdiskusi dengan rekan-rekan khususnya gitu, yang paling terdampak sebenarnya adalah pariwisata. Itu untuk covering ini bisa sampai 5 tahun. Jadi mau nggak mau kita harus menghadapi ini gitu ya. Oleh karenanya dari awal, mumpung kalian masih di kelas 12 awal, jadi memang sudah harus preparation, jadi sudah harus mempersiapkan semua lah. Jadi kita persiapkan semua, apa saja sih tadi disampaikan oleh kakak-kakak laboran menyampaikan portofolionya harus banyak. Portofolionya tidak cukup banyak, jadi tidak hanya cukup banyak, tapi banyak dan berkualitas. Itu yang paling penting. Artinya kita harus dari awal sudah memposisikan diri untuk mencari gitu ya, mencari kira-kira kemana nih saya nanti setelah ini, setelah di SMK Wikrama khususnya gitu ya. Kami mungkin akan mengubah strategi dan memang sudah diskusi juga dengan dalam hal ini adalah dengan IDS khususnya, bagaimana strategi untuk memasarkan kalian semua. Jadi memang akan kita coba pasarkan dari awal semester 6 sebenarnya. Makanya di semester 5 ini tugas kalian semua, ini mohon diperhatikan, kalian perlu membuat sebuah rencana yang jelas. Jadi dalam satu semester ke depan ini saya harus bisa apa, atau portofolionya harus seperti apa yang dalam tanda kutip laku jual. Nanti kalian berkoordinasi, berdiskusi dengan Pak JM dan teman-teman. Kira-kira portofolionya seperti apa. Tentunya kalian sudah melaksanakan kegiatan banyak proyek-proyek yang pernah kita juga tangani lah, artinya yang kami sampaikan pada kalian. Dan mungkin kalau ini sudah PKL ya Pak JM ya, yang RPL 1, artinya ini menjadi satu hal yang perlu kalian perbaiki. Maksudnya gini, apa yang sudah kalian pernah laksanakan dan sebagainya itu menjadi satu ini ya, bekal buat kalian. Nah, kalau pengalaman kemarin dari kakak-kakak kelas kalian yang baru lulus tahun ini, mereka memang ya banyak berkolaborasi, banyak endorse dengan rekan-rekan di luar juga. Nah, khususnya memang kemarin salah satu jalur yang digunakan adalah menggunakan LinkedIn ya. Jadi
kelihatannya mungkin kita akan wajibkan pada kalian semua untuk memiliki akun LinkedIn, dan nanti kita dari awal sudah mempersiapkan seperti apa LinkedIn yang harus kalian miliki begitu. Karena itu tadi banyak memang rekan-rekan kita akhirnya yang di dunia industri paling tidak portofolio yang bisa kalian ajang, kemudian bagaimana histori kalian, bagaimana pengalaman kalian di dalam mengerjakan proyek itu dari portofolio itu dan ditampilkan dengan baik, itu menjadi satu bagian yang perlu betul-betul kalian persiapkan dengan baik. Pak, saya mau kuliah. Oke, kuliah kalian mau kemana? Mau seperti apa? Ini menjadi satu perencanaan yang cukup jelas juga harus kalian buat ya. Karena sampai yang terakhir kemarin, alumni kemarin, itu masih ada yang sampai detik terakhir tuh belum punya perencanaan. Jadi planning itu penting. Kenapa? Karena dengan planning tentunya kalian sudah punya target. Target penting, planningnya penting, namun actionnya juga penting gitu. Action penting, dan yang penting, lebih penting lagi apa ya, kalian dengan dirinya sendiri harus harus disiplin, harus aktif. Bagaimana apa yang sudah saya rencanakan sesuai dengan target atau tidak. Misalnya 3 sebulan ke depan, kalau tadi kata kakak laboran, oh saya ikut yang gratis, saya dapat misalnya sertifikat tentang view atau apa dan sebagainya, terserah lah ya. Yang memang sesuai dengan yang kalian harapkan begitu. Nah, yang jangan kalian tinggalkan kembali, jangan tinggalkan Bapak dan Ibu guru sama kakak laboran. Berdiskusilah, kemudian konsultasi gitu ya. Saya harus ngapain, saya sudah di sini harus ngapain dan sebagainya. Nah, itu juga diperlukan. Mungkin ini jadi bagian bagi kita semua nanti, Pak DM dan teman-teman, menjadi satu hal yang perlu kita administrasikan. Maksudnya paling tidak mereka bisa kita monitor sampai di mana anak-anak kita semua ini yang kelas 12, kemudian nanti kesiapan mereka sudah sampai di mana untuk memasuki dunia kerja gitu. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa untuk dunia RPL sebenarnya menjadi satu tantangan yang asik gitu ya, bahwa kesempatan untuk memasuki dunia kerja di masa pandemi ini justru lebih banyak, karena hampir seluruhnya sekarang industri maupun instansi maupun organisasi mereka membutuhkan tentang IT, apalagi tentang rekayasa perangkat lunak ya, artinya aplikasi dan lain-lainnya. Nah, ini satu kesempatan buat kalian semua. Oleh karenanya saya berpesan, mungkin yang tadi saya sampaikan mana yang kurang silakan kalian tambahkan atau kalian konsultasikan lebih detail gitu ya. Dan ya saya berharap mungkin dari sekarang kalau memang yang belum punya akun LinkedIn, mari kita buka akun LinkedIn dan dipermak dengan sedemikian rupa. Kemudian wujudkan dengan portofolio yang memang real, yang paling bagus dari yang kalian bisa, yang kalian sudah lakukan, dan itu bisa ditunjukkan kepada orang banyak gitu ya. Oke, jadi walaupun saya tidak punya spesialisasi, karena LinkedIn saya sekarang connection-nya sudah lumayan, hampir 3.000, akhirnya yang nawarin kerja juga banyak gitu ya. Cuman ya nggak mungkin lah juga saya ambil dari pekerjaan luar gitu ya. Nah, kondisi ini perlu menjadi satu perhatian buat kalian semua. LinkedIn ini juga baru salah satu media begitu ya. Mungkin nanti bisa kalau yang punya media lain yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya, itu bisa juga dimanfaatkan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan secara garis besar tentunya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Jadi mari kita bergerak bersama, kami dari sisi tatanan sekolah yang bertugas untuk mengetuk perusahaan, berkolaborasi dengan perusahaan, tentunya akan terus berjuang gitu ya. Karena kita punya cita-cita yang sama tentunya, bahwa kalian lulus tentunya harapannya adalah bisa berkarya yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara dalam hal ini gitu ya, melalui dunia kerja. Yang mau berkuliah silahkan direncanakan dengan matang, dengan baik, kira-kira mau kuliah di mana. Harapan saya sebenarnya kalau anak RPL itu lulus kerja, kemudian kalian bisa berkuliah bekerja sambil berkuliah, itu akan lebih baik gitu ya. Nah, sementara itu dulu mungkin yang perlu saya sampaikan, Kak Vika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Musli. Teman-teman paham ya rencana apa saja yang harus kita siapkan ke depannya, goals-goals terdekat, dan portofolio yang tentunya bernilai jual.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan pengalaman PKL M. Fadil dan Marhain nih selama di CVIDS itu PKL-nya gimana, ngerjain workflow kerjanya itu kayak gimana, apa aja, dapat uang atau enggak. Boleh ya Marhain ya, M. Fadil hadir? Hadir Kak, hadir. Hadir, siapa duluan nih? M. Fadil mungkin ya. Fadil boleh deh, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke Kak, terima kasih. Mungkin udah kenal ya sama saya. Nama saya Muhammad Fadil Maulana. Saya dari RPL 12.2. Jadi saya sekarang menjadi part-time developer di IDS. Udah selama kurang lebih 2 bulan. Atau jika dihitung sama masa PKL jadi sekitar 7 bulan gitu. Jadi saya ingin sharing gitu tentang bagaimana workflow proyek backend atau API di IDS. Workflow-nya ini biasanya dimulai dari pertama dibahas dulu isunya atau tujuan produknya dulu apa. Jadi biasanya ada rapat dulu tentang spesifikasi untuk API-nya dan juga membuat skema dasarnya dulu sebelum nanti untuk dibuat IRD. Kemudian misalkan setelah rapat, developer akan membuat dokumentasi engineer. Dokumentasi engineer ini berisi catatan-catatan hasil rapat atau misalkan contohnya IRD, skema data dan poin-poin penting yang akan dilakukan saat nanti coding. Jadi basically ini seperti mikir ngoding tapi tanpa ngoding gitu. Jadi dipikirin dulu step-step ngodingnya apa. Setelah dokumentasinya selesai, nanti baru kita mulai ke flow coding gitu. Untuk flow coding di API, khususnya di Kejar ini, metodenya menggunakan TDD atau Test Driven Development. Jadi pembuatan API-nya itu dimulai dengan testing dulu gitu. Jadi 3 poin utamanya write a test, make it run, dan make it right gitu. Jadi pertama kita mulai dari testingnya dulu, buat tes gitu. Misalkan khusus untuk indeks gitu, untuk mendapatkan data. Dimulai dari tes, kemudian dilanjut ke routing, lalu ke controller, kemudian dari controller ke resource, kemudian factory, skema, dan sebagainya gitu. Misalkan setelah selesai itu proses ngodingnya, kita di Kejar ini sudah disediakan tools namanya automate testing, unit test khususnya. Unit test ini digunakan untuk mengetes setiap metode gitu, setiap unit. Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Next, setelah selesai automate testingnya, kita flow selanjutnya yaitu merge request atau minta review gitu. Biasanya nanti direview oleh dev senior gitu. Setelah direview, kemudian misalkan sudah di-approve, lalu di-merge dan masuk staging begitu. Nah, yang staging ini biasanya khusus untuk testing sebelum masuk ke produksi begitu. Dan jika sudah oke tuh baru masuk ke produksi dan sudah bisa digunakan gitu. Kemudian misalkan apa saja yang saya kerjakan selama PKL di IDS, walaupun misalkan saya dianggap back end di sini dev back end, tapi kadang saya juga mengerjakan front end gitu. Jadi sesuai tugasnya lagi dibutuhkan di mana gitu. Misalkan biasanya sih minggu pertama tuh misalkan nanti API dulu gitu, dibuat API-nya, kemudian lanjut implementasi fitur di front end-nya. Biasanya mayoritas tugasnya itu khusus fitur-fitur guru di Kejar ID. Contohnya kayak khusus dokumen kurikulum atau laporan eksekutif gitu. Next, misalkan misalkan saya kerja dapat uang atau enggak gitu. Per bulan dapat remunerasi per bulan. Ada dasarnya, terus dihitung poin dan juga bonus pulsa juga gitu. Itu semenjak PKL. Sementara setelah mulai part time gitu, dapat bonus lagi gitu. Jadi dapat beasiswa kalau biaya selama kelas 12 itu dibayarin gitu. Mungkin sepertinya cukup sih sharing dari saya gitu.
Mungkin bisa dilanjut ke Marhaen, ke teman saya Marhaen. Oke, baik. Terima kasih Fadil. Wah, lumayan banget ya dapat beasiswa selama kelas 12. Keren sih ini, udah keren banget. Selanjutnya coba kita dengar pengalamannya Marhaen. Marhaen, ada Marhaen? Ada Kak, Kak. Oke, Marhaen boleh ya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Sebelumnya saya izin ini ya, kamera di laptop saya nggak ada gitu. Jadi izin nggak pakai kamera. Oke, baik. Tentang yang workflow itu udah dijelaskan oleh Fadil ya, kayak dari mulai awalnya itu rapat dev gitu, pembahasan atau enggak pembagian task. Setelah itu kalau misalkan, oh ini berpengaruh di backend dan front end juga sih. Yang pertama dilakukan itu mengerti apa yang kita mau buat dan mau di coding gitu. Karena secara mengoding itu gampang, cuman hanya mengimplementasikan codingannya itu ke project kita itu yang susah gitu. Jadi jangan sampai miss aja gitu apa yang diminta dari rapat dev yang udah kita lalui. Setelah itu mempersiapkan poin-poin apa dulu yang kita mau kerjakan gitu. Misalkan poin pertama itu kita membuat view dulu, atau bisa juga membuat root-nya dulu untuk mengakses view-nya. Setelah itu mengerjakan controller, habis itu mengerjakan service gitu dari API yang udah dibuat oleh orang-orang back-end seperti itu. Setelah itu codinglah dengan baik, tidak menggunakan sesuatu yang wasted gitu atau enggak yang terbuang. Contohnya seperti merequest API yang sama tapi menggunakan variabel yang berbeda gitu. Itu kan memberatkan server ya. Jadi kita berusaha sebisa mungkin buat nggak ngeberatin server gitu. Biar user mengaksesnya itu nggak terlalu lambat seperti itu. Setelah selesai mengoding gitu di controller dan view atau enggak root-nya, kita harus ngecek lagi tuh. Semisal ada yang seperti konsolog gitu ya, konsolog data gitu misalkan dari request API. Nah, itu sangat sangat berbahaya sekali gitu. Misalkan kalau misalkan kita ulangan gitu. Itu tuh suka ada tuh di konsolog ada yang lupa menghapus kode tersebut. Jadi jawaban atau enggak nilai yang kita dapat bisa dilihat dari situ seperti itu. Atau enggak kalau khusus di controller gitu ada tuh namanya composer linter. Jadi kita hanya menulis kode di terminal composer linfix itu udah di fix sendiri sama si engine dari composer tersebut gitu. Setelah itu sama seperti Fadil, kita langsung push MR gitu ya, ngebuat merge request. Setelah itu nanti kakak-kakak senior itu mereview kode kita, apa yang kita kode gitu, untuk dicek kembali apakah ada yang kode yang salah atau enggak yang wasted kayak yang tadi saya jelaskan. Itu hal yang paling penting sih. Nah, jika sudah di-approve, maka bisa di-merge ke staging. Yang sudah Fadil jelaskan itu, staging itu dicek-cek dulu gitu. Fitur-fitur apa saja yang misalkan ada yang error gitu. Nah, diceknya di staging. Baru kalau udah di-approve di staging, bisa ke production. Seperti itu sih. Untuk dikasih fee atau enggaknya itu tergantung poin-poin yang kita kerjakan gitu. Tapi kalau misalkan yang pokoknya mah udah ada gitu setiap per bulannya. Seperti itu kan, Novi. Oke. Wah, lumayan ya ini. Teman-teman yang lain termotivasi gak nih? Harusnya termotivasi sih. Jadi gimana nih, Marhaen sama M Fadil dapat uang tambahan ya? Ya Kak, alhamdulillah dapat sih Kak. Alhamdulillah. Nih belum lulus udah dapat uang tambahan. Yang lain mau nggak? Mana nih suaranya? Oke deh. Terima kasih ya buat M Fadil dan Marhaen sudah menceritakan pengalaman PKL-nya.
Oke, sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, mungkin ada yang ingin ditambahkan dulu Pak JM? Mohon maaf Bapak, suaranya tidak masuk ya? Suaranya ada sekarang, Bu Pika? Nah, sudah Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Marhen dan Fadil. Kemarin juga sebenarnya ada tiga orang lagi ya. Siapa aja kemarin ya yang memang lanjut project dengan IDS, ada Suryo. Siapa lagi kemarin? David sama Razan, Pak. Oh iya, David sama Razan ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau misalkan kita coba ambil pengalaman dari Marhen dan Fadil, ya kan, Bapak sih sebenarnya dan rekan-rekan guru melihat kinerjanya karena memang Bapak tergabung juga di grup developer IDS tuh, ya workflow tadi segala macam itu, makanya realnya di dunia industri itu, alhamdulillah nih teman-teman kita sudah ada yang mengalami ya dikejar-kejar deadline. Bapak tanya sekarang Fadil dan Marhen, sempat ngejar deadline sampai jam berapa, Dil? Wah, sampai jam 2 pagi, Pak. Jam 3 gitu. Sampai jam 2 mau atau jam besoknya 3 dipakai pagi. rapat gitu. Nah, betul. Terus setiap minggunya ada ikutan rapat sprint kan, Marhen, Fadil? Iya betul, Pak. Nah, ya, Pak, betul. Ada progress report. Betul. Nah, saya akan linkkan tadi yang disampaikan oleh Pak Musli, tantangan terbesar kita sekarang sebenarnya kalau di dunia RPL harusnya kita benar-benar memanfaatkan momentum ini gitu. Kalian lulus nanti kerja bisa di mana aja loh, beda dengan tadi yang di pariwisata. Kalau hotel coba yang bersihin hotel, yang jaga hotel. Masa online kan nggak bisa gitu ya. Apalagi yang di tata boga, masak online kumaha carana gitu kan. Nah, kalau kita ya kalian khususnya di anak RPL lulus kerja ya bisa remote ya. Makanya sekarang banyak yang bilang katanya di sosial media, wah itu orang di rumah terus tuh tapi banyak duitnya, apakah jadi babi ngepet katanya gitu kan, suka ada yang kayak gitu. Nah ternyata sekarang ini di masyarakat udah berubah gitu isunya. Nah oleh karena itu tadi banyak hal yang disampaikan Pak Musli, mudah-mudahan jadi bahan strategi kita. Nah yang contoh nyatanya mana nih, udah ada Farhan sama Fadil yang sampai saat ini masih memang terus gitu ya ngikutin alur. Pertanyaan Bapak, Marhen sama Fadil, kegiatan belajar biasanya keganggu nggak sih? Coba Bapak tanya. Terus bagaimana cara bagi waktunya? Coba. Kalau misalkan kayak belajar itu memang kadang jam pelajaran mesti ngoding juga gitu, kadang agak keganggu. Tapi untuk tugas alhamdulillah masih selesai gitu, bisa selesai. Oke, tugas-tugas bisa selesai. Nah, artinya yang sekarang kalian masih berpikir, aduh capek, rebahan dikit, error, tutup laptop, main ML, Mobile Legend, terus apa lagi? Nonton drakor dan lain-lain. Nah, sekarang sudah banyak contohnya. Ya, nah, di sini ada kakak-kakak laboran juga yang baru tadi yang disampaikan Kak Agisi, Kak Rizka. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya, mumpung teman-teman yang lain tuh baru nangkep gitu di otaknya, di pikirannya, oh gitu juga ya Marhen sama Fadil gitu kan. Artinya memang sudah benar-benar kerja dalam tanda kutip di bawah tekanan tuh udah siap. Ya, pokoknya ini target minggu ini selesai. Nah, saya juga dapat info dari Direktur CPDS Pak JM, Fadil poinnya udah tinggi nih katanya gitu. Jadi misalkan yang harus dikerjakan dalam seminggu dia bisa menyelesaikan 3 hari katanya gitu. Nah, berarti kan ada soft skill juga yang didapat dari pengalaman itu. Mungkin itu dulu Bu Nopika, silakan dilanjutkan dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak JM. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, bisa memakai fitur raise hand atau di kolom chat dengan format nama, rayon, dan pertanyaannya. Ayo silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kalau enggak nanti kita yang nanya Bu Pika. Oke, siap Pak. Ayo teman-teman.
Sekarang tanggal 27. Nah, cari absen yang nomor 27 Bu Pika buat mancing nih kita. Sebutin Absen namanya aja. 27, siapa ya? Random aja deh Pak, gimana nih Pak? Boleh, silakan. Nabil Hakim ada? Iya ada. Ya ada Kak Pika gimana? Sudah ada nih Pak JM. Ya, ayo kamu diberikan kesempatan PPIP untuk bertanya. Silakan. Bertanya atau menyampaikan sesuatu boleh nih. Mumpung ada Bapak Ibu guru semuanya, kekolaboran dan teman-teman yang seangkatan. Silakan. Cuma mau nanya doang, keluh kesah jadi laboran itu apa sih? Jadi ada sisi baiknya sama sisi buruknya. Ya, Bu Nopika berarti yang jawab langsung. Nanti dilanjut Pak Arya. Keluh kesah ya. Sebenarnya untuk sampai sekarang enjoy aja. Keluh kesahnya mungkin ini kalau pada apa ya? Pada beralasan saat mengerjakan tugas kali ya Pak ya. Ya siapa yang nugasnya masih ngasih alasan. Sebenarnya alasan itu bukan pilihan kita dalam mengerjakan sesuatu sih. Gimana nih teman-teman? Untuk sampai saat ini sih keluh kesahnya cuma itu aja. Soalnya kalau Kak Vika sendiri cukup menikmati. Mungkin dari Kak Arya kali ya. Kak Arya ada gak nih keluh kesahnya? Gak ada, Kak Putra aja. Kak Putra sudah join belum ya? Ada Kak Putra? Halo Kak Putra. Kayaknya belum ada nih Kak Putranya, iya. Gimana nih Kak Arya, ada tambahan nggak? Keluh kesah ya? Iya. Keluh kesahnya kalau daring kayak sekarang itu tantangannya lebih berat karena kita dipaksa oleh kondisi dan keadaan. Ya, kalau ngajar itu pasti, kalau daring tuh sendiri, kalau di rumah pasti rasana tuh harayam lah muncak Sundana mah malesna. Karena hawa di sekolah dan hawa di rumah itu berbeda. Kalau di rumah biasanya buka laptop dikit, paling rata-rata pada nonton atau pengen luar, itu pasti rata-rata kayak gitu sih. Dari apa ya, anak-anak yang diajar. Ya, itu tantangan terberat. Kalau selama berapa tahun ya? 2 tahun ini ya, 2 tahun dari 2000 berapa? 2020 atau 2019. Ya, itulah 2 tahun daring, keluh kesahnya seperti itu. Kalau biasanya kan kita bisa tatap muka, tapi ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir aja. Oke, itu mungkin sih keluh kesah dari saya. Oke, mungkin gitu ya Pak. Kondisinya laboran juga kalau di rumah suka merasa gimana gitu hawanya. Mungkin teman-teman juga di sini ya kayak begitu ya. Jadi pinter-pinter kita manage waktu, terus ngontrol dirinya itu kalau selama pandemi ini gimana ngelawan rasa males dan masih banyak hal lagi lah. Mungkin bantu-bantu di rumah juga gitu. Ya mungkin Bu Pika bisa ditanya juga nih kalau kesan tadi laporannya aja gitu kan. Oh iya benar. Siapa ya? Ini ada Puja deh. Ada Puja? Hadir Kak. Hadir ya? Nih Puja on cam cantik banget. Nah Puja boleh deh keluh kesah selama di rumah itu, daring di rumah itu bagaimana? Keluh kesah daring apa ya, materinya apa sih, kayak banyak kurang yang masuk, jadi kayak sebenarnya udah belajar tapi kayak masih ngerasa kurang gitu Kak, jadi kayak kurang puas gitu aja sih Kak. Oke. Kurang masuk gitu ya, kurang dapat dipahami mungkin ya.
Oke, ini Puja udah berani mengeluarkan keluh kesahnya, yang lain ada gak? Ada yang mau ditambahkan gak nih? Keluh kesah selama daring itu apa sih? Banyak tidurnya, kan itu keluh kesah tuh harusnya. Banyak tidurnya. Karena memang jadi itu faktornya ya. Tuh kan pada senyum-senyum. Pertama, banyak tidurnya, mandinya kadang sehari setengah kali ya gitu. Kadang setengah badan gitu ya. Terus berat badannya nambah gitu kan. Nah itu mungkin hampir sama tuh ya. Tuh kan ada yang senyum-senyum. Pak, sehat Pak? Apa? Senyum-senyum tuh apa? Mana suaranya Pak? Coba dikeluarin dong. Alhamdulillah Ya. sehat Pak. Oh, sehat ya, oke. Coba sekalian Alfa gimana Pak? Terus kan tadi keluh kesahnya. Nah, selama pandemi ini Alfa tuh sudah bisa apa? Ada kendala apa? Coba dong apa bisa sharing. Kalau misalkan kayak bisa apa, mungkin saya masih kurang ya Pak. Saya juga kurang ngulik gitu selama di rumah. Kebanyakan tidur. Ah, oke. Ada lagi? Udah sih Pak, itu aja. Banyak tidur, banyak makan juga nggak Pak? Iya. Pasti ya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi dalam momentum ini, makanya hari ini kenapa nggak langsung materi apa matrikulasi? Nggak. Ya, kita sama-sama mencoba untuk mengevaluasi dan tentunya harus ada tindak lanjut gitu ya. Tadi apa sudah bagus banget ini di depan forum menyatakan, iya Pak, saya masih kurang karena saya gini. Nah, mudah-mudahan jadi bahan evaluasi juga untuk apa dan yang lainnya, karena suara apa ini sangat mewakili dari sekian ribu pelajar di Indonesia, khususnya beberapa ratus berada di Wikrama yang di jurusan RPL. Gitu ya Pak ya? Good. Oke Bu Pika, dilanjutkan dulu. Mungkin ada yang lain, nanti bisa ditambahkan Pak Musli, Pak Febrian gitu ya, silakan. Oke, baik teman-teman, mungkin ayo ada yang menambahkan nih, mumpung waktunya masih lumayan. Biasanya yang rame siapa tuh? Nah, Rapi, Ihsan, Oke, belum pada Rapi. bersuara. Ya, silakan. Komputer error terus. Komputer atau pakai laptop berarti? Oh, PC ya? Pakai PC ya? Oke. Sudah lama tuh, Pi. Oh, alhamdulillah. Bapak lihat tuh udah pakai mic ya, udah jadi YouTuber kayaknya nih Rapi ini ya. Oh, oh, luar biasa. Coba tolong dilihatkan dong mic-nya kayak gimana, mungkin jadi inspirasi teman-teman. Lihatkan ke kamera. Agak tengah. Oh, mantap banget ya. Itu nanti bisa sharing tuh Pi, dipoto. Terus gimana caranya bisa gitu ya. Biar jadi seru gitu belajar, atau misalkan nanti kamu misalkan ya sharing dengan teman-teman, seru tuh kayak gitu. Ya, tinggal direkam bisa langsung ini ya. Terus gimana lagi Pi? Berarti kegiatan kamu berarti kalau udah pegang mic itu gimana? Main TikTok juga kah? Oke. Oke, berarti kalau Rapi bangkit setelah memang komputer bisa baikan lagi, gimana Pi? Wah, mantap. Nah, itu juga ngulik tuh. Akhirnya bisa kan, Pi? Wah, luar biasa. Itu the real of ngulik ya kayak gitu. Jadi pengalaman itu yang memang berharga gitu, Pi. Ada lagi, Pi, yang ingin disampaikan? Mantap nih. Ya, oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Rafi. Ya, ada lagi? Ya, lagi yang lain? Yang lain? Ihsan udah ini nih. Ihsan mau, San? Boleh Pak, boleh. Oh iya, Long. Silakan San. Ya baik Pak. Jadi keluh kesah saya selama di rumah itu bagi saya itu mental health Pak. Jadi kesan mental itu kadang-kadang kurang motivasi belajar. Tapi dalam mental health ini saya punya solusinya, yaitu saya sering menempelkan impian saya di tembok sini Pak. Jadi kembali lagi mental health saya, seperti itu sih Pak, kurang lebih. Waduh, mantap. Boleh tuh ya dicontoh juga, berarti kamu tulis gitu ya
ditempel di depan yang biasa kamu belajar gitu, itu jadi bahan motivasi juga gitu ya? Iya Pak, betul. Good. Nah, Bapak sarankan di sampingnya itu kamu tempel di situ foto ibumu, foto orang tuamu, foto misalkan kamu mau pergi haji, tempel situ. Nah, insya Allah itu semangat kamu akan beribu-ribu kali lipat, Pi. Setiap kamu lihat, Pi, Ihsan. Oh, di situ pengennya jadi apa? Lihat ada muka wajah ibu kamu, ya kan? Nah, itu bagus tuh. Ide bagus tuh. Ya, yang lain bisa mencontoh. Good job, good job. Ada lagi, San? Udah Pak. Luar biasa. Good. Thanks, Bu Nopika. Mungkin yang lain lagi, ada beberapa kesempatan lagi sebelum nanti sesi asinkron ya. Mungkin nanti ada tambahan Pak Febrian atau Pak Muslim mungkin ngelihat luar biasa nih anak-anak RPL. Silakan Bu Nopika. Oke. Ayo, bagus nih ya tadi Iksan udah nyeritain keluh kesahnya bagaimana, terus solusinya apa saja. Mungkin ada nih juga teman-teman yang punya masalah tapi sudah terkendali, atau mungkin selama di rumah ini apa aja sih yang udah bikin upgrade diri gitu? Atau mau pamerin udah bisa ini nih, udah bisa ini nih. Boleh nih teman-teman. Kak Nopika, Pema boleh nanya nggak? Boleh Pema. Buat yang itu, proyek kemarin kan katanya waktu itu mau presentasi ya. Kira-kira bakalan jadi apa enggak? Kalau misalnya mau jadi gitu kan, siapa tahu mau dibenerin lagi gitu proyeknya. Biar lebih bagus lagi pas presentasinya. Good, langsung Bapak jawab deh yang ini ya. Nah, nanti ini jadi agenda kita untuk kegiatan matrikulasi ini. Makanya hari ini ya kita seperti biasa review lagi, kenalan lagi gitu kan, karena di tahun ajaran baru. Kemudian tadi ya ada hal-hal yang kurang di masa lalu, kemudian harus kita perbaiki di masa mendatang. Nah, insya Allah nanti ada pelajaran produktif lagi, kita akan bahas lagi ya tentang yang si project kemarin itu. Pokoknya semua yang menjadi bahan portofolio kalian itu harus benar-benar maksimal sampai tuntas. Jadi tolong nanti disiapkan lagi nih baik Pema maupun untuk yang lain-lainnya. Gitu ya Pema ya. Ada lagi yang sampaikan Pema? Udah Bapak, makasih. Good. Sekalian Bapak tanya Pema dong. Kamu punya kendala nggak? Terus apa mungkin masalah terbesar yang tentang perkodingan kan intinya kamu perempuan nih tadi disampaikan Kak Agisti, Kak Rizka, perempuan tuh kadang kalau udah error ya kan udah nggak rembai gitu ya katanya nangis tapi tadi bangkit lagi. Nah Pema gimana Pem? Ada yang ingin berbagi? Kalau Pema kan sering gitu juga error. Cuman kalau Pema pasti nanya ke Padil, kalau enggak nanya ke Suryo, kalau enggak ke Hayan. Kalau misalnya udah mentok banget, udahan dulu terus nonton drakor gitu, baru nanti lanjut lagi gitu. Oke, tapi sudah ada cara ya nanya ke Padil, ke tadi ya ke Marhen, ke Suryo gitu ya, bagus ya. Tadi yang nonton drakor ya boleh aja, tapi jangan sampai nangisnya kebawa karena nonton drakor yang sedih kali gitu ya. Iya Pak, kan diarisin gitu Pak. Oh sekalian. Oke, nah itu kan Padil, Marhen ya kan. Nah ini kalian udah jauh mungkin lebih bisa dari teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bertanya, minta bantuan, haruslah ya. Bapak guru di sini dan berpesan, pokoknya kalian yang udah bisa, kalian makin sharing, makin ngajarin, ilmu kalian akan semakin bermanfaat. Gitu ya, Padil? Gimana Dil? Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Oke, Bu Pika itu mungkin. Oke. Nah, kan Fadil sama Marhain dan yang lain-lain nih udah siap nih untuk ditanya. Yang lain juga jangan ragu untuk bertanya. Maksudnya, jadi kayak kan ada tuh yang kalau mau nanya takut duluan lah, takut inilah, gengsi duluan lah, gitu ya Pak ya. Jadi yang lain kalau misalnya nggak bisa, tanyalah. Ya, jangan cicing wae, menang wae, diem wae. Apalagi ya, pokoknya jangan sampai diem aja. Semua permasalahan kita cari solusinya sama-sama gitu ya. Terakhir ada yang WA ke Bapak juga, Pak, laptop saya kena virus katanya gitu ya. Kok bisa gitu kan? Pak Jaya malah nanya, kok bisanya kena virus gimana? Nah, ibaratnya itu bagian dari pembelajaran juga gitu. Mungkin ada hal-hal pengalaman kalian nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Itu yang berharga di situlah. Ya kalau kalian sesama sekarang dalam pandemi gini nggak bisa ngasih uang, ngasih barang makanan, kita sama-sama kasih ilmu lah gitu. Ya, mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Itu mungkin Bu Nopika. Silakan mungkin
Pak Musli ditambahkan, Pak Febrian monggo ya. Mungkin menambahkan sedikit Pak JM buat teman-teman. Ini kan mungkin ini kan pembelajaran mungkin sedang online ya. Jadi kemungkinan penyampaian materi dari Bapak Ibu guru atau dari kakak-kakak laboran mungkin agak sedikit terforsir atau sedikit tidak tersampaikan gitu ya. Tapi jangan takut, jangan ragu kalau semisal ada kalian itu ada kayak semisal error atau keluh kesah atau Pak, ini saya kesulitan di ini nih, Pak, saya kesulitan di ini nih. Nah, kalian bisa tanya-tanya ke mungkin kalau semisal sama Bapak Ibu guru atau kakak-kakak laboran agak kurang gimana ya, agak malu, itu kalian bisa tanya tuh sama teman-teman sejawat kalian juga. Nah, buat teman-teman yang kayak mungkin udah lebih expert kayak Fadil dan lain-lain, itu mungkin bisa tuh sharing-sharing ilmunya kayak yang diomongin Pak JM tadi. Kalau semisal ilmu itu kalau semisal di sharing atau dibagi itu nggak akan habis, malah kalian akan dapat ilmu-ilmu baru dari teman-teman kalian juga kayak gitu. Terus jangan patah semangat, jangan patah jangan sampai kalian nyerah. Di pandemi ini bukan berarti kalian ini ya bukan waktunya buat kalian ini libur, enggak, ini bukan waktunya buat malas-malasan. Kita juga sama juga, kita ngerasain hal yang sama, tapi gimana caranya dengan pandemi ini dan adanya pandemi ini, kita tetap semangat belajarnya ya, tetap semangat nguliknya, tetap semangat. Kayak semisal tadi tuh ada yang error dikit, itu bisa di-share sama teman-teman kalian. Jadi mungkin kalau semisal teman-teman kalian yang nemuin ada error kayak gini nih, kemarin kayaknya udah dibahas deh sama si Fadil atau sama si siapa. Itu tuh jalan penyelesaiannya itu gini. Jadi gitu sih lebih sharing lagi terkait dengan mungkin ada permasalahan atau ilmu-ilmu baru yang didapat. Insya Allah kalau ilmu yang di-sharing itu nggak akan habis ya Pak JM ya, malah nambah lagi. Gitu aja dari Pak Febri. Nanti mungkin ada tambahan lagi dari Pak Musti atau Pak JM mungkin. Silakan Pak Musli mungkin menambahkan. Oke, sudah disampaikan banyak hal dan luar biasa. Jadi pada intinya adalah kembali pada kalian semua dan semua memang kembali pada kita ya. Namun memang kita memerlukan supporting, memerlukan effort ya, supporting dari luar. Maksudnya supporting dari luar itu siapa saja, Bapak dan Ibu guru kalian, kakak laboran, rekan-rekan kalian, atau bahkan orang lain, orang luar. Karena di dunia IT dan kondisi pandemi, kalian di rumah, yang paling penting ada koneksi internet, carilah info yang sebanyak-banyaknya, berkolaborasi, diskusi melalui forum yang ada, yang memang sesuai gitu ya. Dan kalau saya sih sarankan carilah artikel atau mungkin buku gitu ya. Kalau sekarang buku bisa di-download, buku motivasi yang bisa mendukung bagaimana kalian mencapai target, mencapai cita-cita. Kalau Kak Novika tadi bilang goals kalian mau seperti apa, karena kalau itu tiap hari dilakukan, insya Allah akan menjadi satu kekuatan yang benar-benar membuat kalian termotivasi, semangat yang luar biasa. Jadi, saya punya target A, goal A ya, itu bisa fokus gitu ya. Kalau wajib ngulik sudah pasti, itu udah nomor 1 gitu ya. Artinya ada hal-hal lain yang menjadi dukung agar kalian benar-benar menjadi orang yang tracknya gitu sudah di jalurnya, tinggal bagaimana untuk menguatkan betul-betul jalur itu bisa dilalui dengan baik. Dan tadi ada hal yang paling penting, sangat penting yang disampaikan oleh Pak JM, yang disampaikan juga oleh siapa tadi, yaitu orang tua. Doa orang tua itu adalah doa yang paling mustajab. Jadi jangan lupa untuk minta doa sama beliau. Jangan lupa bagi yang muslim bangunlah malam. Ya, sepertiga malam terakhir itu adalah hal atau waktu yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Mungkin itu saja. Jadi tetap semangat dan yakinkan pada diri kalian bahwa kalian pasti bisa. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Musli. Mungkin
Cukup, mungkin cukup sekian untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Mungkin boleh Pak GM sekali lagi untuk penutupannya. Oke, baik Bu Nopika, anak-anak hari ini selain memang kita refreshing seperti ini, nanti di sesi kedua kalian perlu kita akan kegiatannya asinkron ya. Pokoknya kegiatan di sekolah di Wikrama mulai hari kemarin gitu ya sampai ke depan kita kegiatannya ada sinkron dan asinkron. Sinkron seperti ini gitu ya. Kita tetap muka secara virtual, asinkron nanti kalian kegiatannya secara mandiri gitu ya. Kan kita lagi kegiatannya apa ya, kalau bisa dibilang nama programnya Merdeka Belajar gitu ya. Jadi kalian yang masih tadi banyak tidurnya berarti belum merdeka ya. Jangan dia salah artikan orang yang jarang tidur tidak merdeka, tapi dibalik ya. Kalian yang memang sering tidurnya sering dibanding dengan kegiatan yang produktivitasnya kurang lah ya, itu yang memang belum merdeka ya. Nah, oleh karena itu nanti kegiatan-kegiatan kalian jangan sampai asing gitu ya. Misalkan kegiatannya sinkron ngapain nih gitu ya. Oh, pasti seperti ini. Asinkron ngapain nih gitu ya. Nah, kalau untuk di RPL kegiatan asinkron nanti kalaupun misalkan kalian belajar sesuai jadwal itu jam 11.15 selesai, nanti akan ada kegiatan asinkron di jam siang gitu ya. Kegiatannya ngapain ya, seputar dengan kegiatan produktif lah. Kalian misalkan membuat portofolio ya, belajar hal-hal baru gitu ya. Nah, kemudian yang jauh lebih penting yang ingin Bapak sampaikan ya, mumpung ketemu semuanya nih, kan awalnya pengen satu angkatan tapi ternyata dijadwalkan oleh kurikulum sesuai dengan rombel kemarin di grup WA. Nah, kalian udah kelas 12 di sini di RPL 12, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk PKL lagi ya, PKL lagi keluar. Nah, mumpung masih ada waktu sekarang untuk ngejar itu ya, kompetensi minimal kalian kan ya bisa coding, harusnya udah ngerti lah gitu ya, bisa membuat program mungkin sesederhananya tapi nggak sederhana banget gitu ya. Mungkin yang pengalaman kemarin pas PKL di IDS itu baru sebagian kecil gitu ya. Nah, yang sebagian besarnya mungkin sudah dialami oleh para Marhen sama Padil sekarang yang memang terjun langsung di itunya di proyeknya gitu ya, di industrinya. Nah, untuk teman-teman yang lain, yuk Bapak mengajak untuk bangkit kembali mulai dari sekarang gitu ya. Coba direnungi lagi. Nah, tadi kan Kak Agisti udah menyampaikan nih, kalian sekarang udah nyemplung ya, nyemplung. Kalau misalkan kemarin nyemplung kelas 10 baru sampai dengkul gitu ya airnya. Sekarang udah sampai perut. Nah, bentar lagi ini akan membuat kalian tenggelam nih di kelas 12 ini. So, kalian harus siapkan pelampungnya apa, atau baju pelampung, atau jurus berenangnya seperti apa. Nah, sekarang mumpung belum terlambat ya, mumpung benar-benar di semester awal ya. Bapak harapkan kalian benar-benar bangkit, dan ini satu lagi nih, Bapak terakhir di grup Gen 17 tuh ingin menginformasikan beberapa hal, tapi yang respon harus digituin dulu ya. Ketika ada informasi tolong direspon ya. Ketika diminta untuk misalkan oke, mohon bantuannya untuk like, komen sosial media Wikrama, yuk langsung. Ini kan untuk kebaikan kita sama-sama gitu ya. Bapak berharap ini salah satu perbaikan untuk kedepannya. Sekarang sudah jam 9.21, nanti mungkin Bapak serahkan dulu ke Bu Nopika untuk penutupan, untuk doa. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan di grup WA. Mungkin itu dulu Bu Nopika, terima kasih dari saya untuk Bapak Ibu guru dan laboran RPL dan anak-anakku semuanya yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak GM. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, tadi kita dimulai dengan doa, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, cukup ya teman-teman. Untuk foto bersama mungkin Pak GM? Boleh dong. Oh, boleh. Ya, oke teman-teman, boleh nih diaktifkan dulu kameranya ya. Senyum yang lebar, yang baik. Nanti ini buat kenang-kenangan loh. Mungkin kalian harus bikin buku tahunan, nanti ini jadi buku tahunan ya. Silakan. Yang akan nge-capture Bu Pika? Ya, benar Pak. Siap. Oke, kita lihat ke layar, senyum.
Sambil dihitung ya Bu Pika ya, dikasih aba-aba. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya Pak ya? Oke, cukup. Jangan lupa dong RPL. Nah, saya Bu Pika pimpin. Terakhir. Bapak aja deh Pak. Maaf. Oke, oke nggak apa-apa. Sebelum kita meninggalkan Meet, seperti biasa, RPL. Coba suaranya wajib ngulik. Wajib ngulik. Oke, good. Ya udah. Wajib ngulik. Ya, kita tutup ya. Selamat beristirahat dulu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih.